Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Berjumpa kembali dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat waktu yang indah di mana kami bersyukur karena anugerah Tuhan kami bisa kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau yang akan berbicara buat setiap kami, bahwa kami sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan dan kami juga boleh sungguh-sungguh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita masuk di hari yang ke-135. Saya memberikan judul Absalom, diam 1000 bahasa ya. Dan nanti akan kita baca diambil dari 2 Samuel pasal 13 ayat pasal 13 sampai 15 ya. Absalom merupakan salah satu putra Daud ya. Arti namanya adalah ayah damai ya, ibunya Maakah ya. Dan Amnon adalah adik tiri Absalom. Satu kali Amnon memperkosa Tamar ya, adiknya si Absalom. Dan setelah diperkosa, Tamar itu dibenci dan kemudian diusir dari rumahnya ya. Dan peristiwa itu membuat Absalom itu begitu marah di dalam hatinya ya. Dia melihat adiknya diperlakukan seperti itu ya. Dan akhirnya adiknya tinggal di rumahnya. Tapi dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 20, ketika Absalom bertanya kepada Tamar ya, si Absalom berkata, Tamar itu disuruh diam ya, disuruh diam ya. Dan kemudian peristiwa terus waktu terus berlanjut ya, dan Absalom tetap menyimpan kemarahan di dalam hatinya kepada adik tirinya itu ya. 2 Samuel 13 ayat 22 mengatakan, dan Absalom tidak berkata apa-apa ya dengan Amnon ini ya, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia memperkosa Tamar adiknya ya. Kenapa Absalom diam ya? Padahal di dalam hatinya dia sangat membenci Amnon ya. Dan ketika kebencian disimpan di dalam hatinya ya, tanpa dia menegur si Amnon, tanpa dia mengatakannya kepada Amnon ya, akhirnya di ayat yang ke-28 Absalom pun memerintahkan orang untuk membunuh Amnon ya, sehingga Amnon itu mati ya. Saudaraku, ada yang mengatakan bahwa diam itu adalah emas ya. Tidak selamanya diam itu emas ya. Orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang tahu kapan dia harus berbicara, kapan dia harus berdiam diri ya. Ketika kita ada kebencian, ada kemarahan ya, tidak boleh kita menyimpannya di dalam hati kita. Karena kalau kita simpan di dalam hati kita, maka seperti bom yang nanti satu kali akan meledak ya. Mari kita akan membereskannya, mari kita akan menyelesaikannya. Selesaikanlah, ampunilah, akuilah dosa dan kesalahan kita, ampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita ya. Selesaikanlah sehingga kita tidak memiliki dosa di dalam hati ya, tidak menyimpan kemarahan dalam hati, dan kita akan berkemenangan ya. Jangan sampai kita berdiam 1000 bahasa padahal ada sesuatu kesalahan yang kita sedang simpan ya. Oke saudaraku, dan nats yang akan kita baca besok diambil dari Mazmur pasal 3 sampai 4, 12 sampai 13, 28 dan 55. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.